Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali hari ini saya Aulia Fikri dari Indosemen bisa bersama dengan teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu yang sudah hadir dan mungkin menunggu dari beberapa menit yang lalu untuk bergabung dalam acara kita pada hari ini. Ya, inilah acara kita webinar Indosemen dengan tema teknologi konstruksi yang durable, sustainable dan ramah lingkungan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan webinar ini merupakan rangkaian dari 3 kegiatan webinar yang akan kita lakukan di akhir tahun ini. Nanti minggu depan tanggal 11 November akan kita laksanakan satu webinar lagi dan di bulan Desember tanggal 7 Desember akan ada satu webinar lagi. Kenapa? Karena kita melihat orang begitu antusias untuk belajar konstruksi sehingga Indosemen terus-terus akan memberikan edukasi bekerja sama dengan para pakar untuk terus memberikan pengetahuan kepada masyarakat konstruksi Indonesia. Maka teman-teman kalau mau mencari kita di sosial media dimanapun cukup dengan hashtag belajar konstruksi, kita akan ketemu di sana untuk belajar konstruksi bersama-sama. Nah Bapak Ibu sekalian, saya akan mengundang pembicara kita selanjutnya ya. 30 menit berikutnya kita akan bertemu dengan siapa? Beliau adalah Bapak Budi Hartono MSI ya, kelahiran Januari 1969. Beliau pendidikan terakhir adalah S2 Material Science Universitas Indonesia ya. Dan karir beliau selama dari 2015 sampai 2018 adalah Plant Manager di Indosemen dan saat ini menjabat sebagai QARD Manager ya, Quality Assurance Research Division Manager di Indosemen dan sudah hari-harinya berkecimpung dengan semen dengan segala macam variannya gitu ya. Dan walaupun begitu beliau juga adalah orang yang walaupun hari-harinya dengan laboratorium begitu ya, tetapi juga hobi sepeda mendaki gunung, jadi ini asik nih bapaknya ya. Nah hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan mendengarkan materi dari beliau, apa sih semen yang hijau dan menopang sustainability dan durability. Nah kita sambut saja ini dia Bapak Budi Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Daud, selamat pagi Ibu Naning, good morning Dr. Arvin, selamat pagi Bapak-Bapak dari dunia construction, selamat pagi adik-adik mahasiswa di universitas atau institut di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan ke adik-adik semuanya, ke pendengar semuanya, bagaimana kita memahami produk semen ramah lingkungan untuk konstruksi berkelanjutan ya. Nah, materi ini sangat penting walaupun tadi Ibu Naning dan Pak Daud sudah mengulang-ulang masalah green product, masalah produk yang ramah lingkungan. Materi saya sebenarnya hampir sama dengan beliau ya. Nah, di dalam materi presentasi saya itu ada 6 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu adalah masalah perubahan cuaca ya. Ini yang terpenting adalah perubahan cuaca. Kemudian nantinya kita sedikit diskusi masalah CO2 budget, yaitu memang kita sudah mulai membatasi CO2, itu kenapa ya. Kemudian nextnya materi saya akan menjelaskan quality management ya. Karena memang kita menyadari adanya produk ramah lingkungan itu memang agak sulit diterima di masyarakat atau pengguna produk ramah lingkungan itu biasanya menyangkut kualitas ya. Ada pemahaman yang kurang tepat tentang masalah produk ramah lingkungan. Next kemudian setelah saya menjelaskan quality management, kami menjelaskan produk specification, ini penting ya. Kemudian kami akan menjelaskan produk ramah lingkungan dan selanjutnya akan ditutup bagaimana customer perspektif, ini penting ya, bagaimana customer kami semen, karena semen itu adalah bukan end product sebenarnya ya. Semen itu akan dipakai ke dunia construction, dari teman-teman construction itu bagaimana melihatnya semen. Nah harapan saya 6 poin tersebut nanti akan dipahamin ke Bapak Ibu semuanya sehingga kita nanti ke depannya setelah acara ini akan memutuskan tidak ragu-ragu untuk memilih produk yang ramah lingkungan untuk Indonesia yang lebih baik dan dunia lebih baik ya. Oke, saya mulai presentasi saya. Next ya. Yang pertama sebenarnya slide-nya tolong next ya. Next. Langsung saja next. Ya, ini masalah perubahan cuaca ya.
saya akan jelaskan dulu sebenarnya climate itu apa sih ya. Climate itu adalah kondisi cuaca di dalam suatu periode yang sangat panjang ya. Kalau ada istilah perubahan iklim itu menyangkut waktu yang panjang ya, itu namanya climate. Climate change itu adalah perubahan cuaca ya secara signifikan, secara statistik ya dalam waktu periode yang panjang berkelanjutan. Nah, terjadi perubahan cuaca ini kadang-kadang sedikit demi sedikit ya. Dan tiba-tiba kita menerima akibatnya dari perubahan cuaca itu dan kita terkejut karena kita tidak mengikuti daripada perubahan iklim tersebut ya. Next. Nah, ini sebenarnya apa sih impact-nya daripada climate change ya? Apa sih akibatnya dari perubahan cuaca tersebut ya? Kita sehari-hari sebenarnya di akhir-akhir 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir ini sudah merasakan ini ya. Yang pertama, kalau kita melihat area-area pertanian, itu tanahnya sudah mulai kering ya, tumbuh-tumbuhan itu tumbuh-tumbuhan banyak yang kering ya. Kalau kita lihat juga tanahnya ya, tanahnya itu pecah-pecah karena nggak ada air, terjadi penguapan air yang cukup besar sekali karena perubahan iklim ya. Nah, juga yang kedua masalah banjir ya. Banjir kita sekarang itu menghadapi masalah ini ya. Nah, uniknya banjir itu kita sempat bingung ya. Karena apa? Banyak istilah hujan sebentar kok banjirnya parah ya. Nah, kita bingung. Kok bisa hujan sebentar sudah banjir, lalu menyalahkan infrastruktur, menyalahkan apa? Nah, padahal yang terjadi adalah hujannya sebentar, tapi intensitas airnya itu besar sekali. Sehingga lingkungan yang kita bangun itu adalah tidak bisa menampung air tersebut ya. Loh, kenapa kok bisa air hujan sebentar airnya besar sekali? Itu karena proses penguapan ya yang banyak sekali, besar sekali masuk ke udara, dibawa mendung lalu melahirkan hujan ya. Nah itu, jadi ujung-ujungnya sebenarnya hujan itu juga akibat daripada kegiatan kita ya. Nah, karena perubahan iklim. Nah, kemudian juga beberapa peneliti juga menemukan terjadi perubahan karang ya, perusakan karang, kemudian juga temperatur hutan juga naik, banyak kebakaran hutan karena memang temperatur hutannya panas. Kemudian juga banyak pencinta alam itu mengamatin masalah kehidupan beruang kutub ya. Beruang kutub juga sekarang sulit mencari wilayahnya karena apa? Area esnya sudah mencair. Nah itu ya, akibat daripada climate change ya, itu perubahan iklim. Next. Nah ini yang saya jelaskan ya, tadi saya menjelaskan iklim, itu iklim biasanya itu dinyatakan, orang menjelaskan iklim itu biasanya menyatakan dalam temperatur ya, temperatur atau suhu udara, kemudian juga dia menjelaskan kecepatan angin, kemudian juga menjelaskan kelembapan udara ya. Biasanya memang iklim dijelaskan 3 parameter tersebut ya. Di sini saya cuma mengamati satu masalah perubahan temperatur ya. Perubahan temperatur atau suhu ini kenapa sih ya? Kita melihat sekarang dalam grafik yang pertama yang saya ambil dari beberapa literatur ya. Kita memulainya tahun 1950 ya. Itu 951 tepatnya, itu adalah dunia industri dimulai 1991 ya. Nah, kita lihat tahun 1880 sampai tahun 1950 ya, tidak ada perubahan temperatur sama sekali ya. Temperatur bumi ya, tidak ada perubahan. Temperatur hampir stabil ya. Kita lihat tadi itu gambar di grafik saya tengah. Kalau di tengah-tengah itu ada tahun 1950 ya, perubahan temperatur tidak ada kenaikan. Tetapi bagian kanan sejak 1950 menuju tahun 2000 itu dalam 50 tahun temperaturnya sudah naik 1 derajat ya. 1 derajat. Jangan dianggap kecil 1 derajat tentunya ya. Karena 1 derajat itu adalah rata-rata temperatur global di dunia ya. Di daerah tentu tidak sama, di daerah bisa menerima perubahan temperatur yang jauh lebih tinggi ya. Nah, 1 derajat memang itu kecil, tapi sekarang 1 derajat sangat besar ya, apalagi menyangkut COVID ya. Tubuh kita kalau 1 derajat, sudah kita tidak diperkenankan masuk kerja ya, ketangkap misalnya 36 terus
biasanya 36, terus sekarang ketangkap 37 sudah nggak bisa masuk kerja ya, karena diukur karena COVID ya. Itu 1 derajat kecil jangan diabaikan, maksud saya itu ya. Nah, kemudian kenapa menaikkan 1 derajat Celcius suhu bumi ya? Banyak ilmuwan atau ilmuwan meneliti penyebabnya itu apa kenaikan daripada temperatur di bumi ini. Ada 3 konsep ya. Yang pertama memang peristiwa alamiah ya. Dianggap perubahan temperatur itu adalah alamiah, hal-hal yang biasa saja. Padahal musibahnya besar sekali ya. Nah, kemudian teori yang kedua itu juga karena energi mataharinya memang besar yang diterima oleh bumi ya. Sehingga temperatur bumi naik. Ini juga menganggap tidak apa-apa gitu loh ya. Karena apa? Itu akibat daripada matahari. Nah, 2 konsep ini sebenarnya menyalahkan pihak eksternal ya, yang sebenarnya kita sebagai manusia seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa ya. Nah, oke, konsep yang ketiga itu karena greenhouse effect ya, gas rumah kaca efek ya. Apa ini? Adalah gas dari CO2 atau metan atau NO atau juga kloroform karbon ya, CFC. Nah, 4 gas ini yang diamati oleh peneliti ya. Nah, saya cuma menjelaskan 1 gas saja ya, gas CO2. Ini yang menjadi topik hari ini, CO2 karena apa? CO2 ini sangat berhubungan dengan aktivitas kita sebagai manusia. Sehari-hari kita itu juga CO2 ya. Mungkin Anda juga bertanya-tanya ya, bukankah kita juga bernafas, menghirup oksigen, mengeluarkan CO2 ya? Kenapa itu enggak diperdebatkan kan seperti itu ya. Nah, CO2 yang kita perdebatkan sebenarnya CO2 yang diambil di dalam bumi ya. Kemudian kita ngambil CO2 di dalam bumi, kita menggali di bumi ya, yang seharusnya tersimpan ya. Nah, kemudian itu menyebabkan masalah di bumi ya. Nah, oke, greenhouse effect CO2. Nah, bagaimana sih trennya? Tadi saya jelaskan era sebelum industrialisasi ya. CO2-nya levelnya ada 288 ppm ya. Nah, setelah itu era 1950 ya diambil datanya. Nah, ketika tahun 2006 ya CO2-nya menjadi 388 ppm, naik sekitar 100 ppm ya. Nah, ini menyelimutin bumi secara keseluruhan ya. Nah, apa akibatnya sebenarnya ya? Pak, akibatnya adik-adik mungkin dari universitas sudah lebih tahu ini masalah konsep ini ya. Ini dulu kita belajar kalau ada energi masuk ke dalam bumi, ini gambar saya, itu ada energi matahari masuk ke dalam bumi ya, masuk energi tersebut ya, sebagian energi tersebut ada yang dipantulkan dari tanah keluar ya, menembus ozon, lapisan ozon, bebas dia. Itu tidak ada masalah ya, karena udara yang dipantulkan oleh bumi itu keluar lagi, nggak akan menyebabkan panas ya. Tetapi ada sebagian energi yang dari matahari itu dipantulkan kembali oleh gas rumah kaca tersebut. Sehingga energi panas tersebut tersimpan di dalam permukaan bumi, seluruh bumi. Nah, gas yang seperti inilah yang menahan keluarnya energi panas tersebut yang menyebabkan temperatur bumi tersebut naik ya. Dan itu menyebabkan masalah ya. Nah, oke, ini adalah bagaimana sekarang tren CO2 tadi ya. Tadi saya jelaskan tahun 1950 menuju tahun 2000 itu naik 100 ppm ya. Nah, kemudian orang memprediksi ini ya, memprediksi bagaimana kalau tahun 2100 berapa CO2-nya ini ya. Nah, ini kalau kita itu melakukan aktivitas tanpa perubahan ya, business as usual ya, maka diprediksi maka sampai menuju 6.500 ppm ya. Itu besar sekali ya. Kalau 600 itu temperaturnya akan naik tinggi sekali dan itu sangat menakutkan akibatnya ya. Nah, kemudian yang moderate menganggapnya linier ya. Kalau linier 210 50 tahun ya. Nah, linier akan naik 2-3 derajatan lah ya. Itu kalau linier 2100 akan naik 3 derajat ya. Tetapi tidak mungkin linier ya, karena ulah manusia kalau dibiarkan tanpa kontrol yang jelas
pasti itu akan menggali resources yang ada, ya, seberapa besar yang dia butuhkan, karena di situ ada kepentingan bisnis juga, ya. Dia ambil, tinggal ambil aja jual kan, ya, tanpa mempertimbangkan daripada kerusakan yang ditimbulkan, ya. Nah itu sehingga jangan biarkan sampai bisnis as usual, kita harus memanage-nya, ya, memanage-nya supaya CO2 gas emisi tersebut itu adalah tidak terlalu tinggi di dalam bumi, ya. Nah ini adalah tadi gasnya, ya. Sekarang ini adalah temperaturnya, ya. Bagaimana temperaturnya? Kalau kita biarkan, ya, nah ini temperaturnya sampai 2100 itu akan naik 5 derajat, ya. Sampai 5 derajat itu saya nggak kebayang ya musibahnya bagaimana, ya. 1 derajat saja sudah kita sering sedih, ya, karena melihat saudara-saudara kita nggak bisa bercocok tanam, ya. Kemudian tiba-tiba banjir yang sulit dijelaskan, ya. Nah itu akibat daripada perubahan iklim, ya. Makanya kita harus berani memutuskan kita harus mengontrol CO2 emisi yang ada atas kegiatan kita. Karena kita sebenarnya bisa memilih kegiatan tersebut, ya. Oke. Nah, ini ujung-ujungnya sudah didiskusikan sebelumnya, ada beberapa konferensi masalah CO2 ini yang memutuskan terakhir itu sebenarnya Paris Agreement, ya. Sudah ditandatangani oleh banyak negara, menyetujui, ya. Ini menyetujui bagaimana apa yang dia setujui, ya. Yang dia setujui sampai 2100, ya, tahun 2100 temperatur harus naik di bawah 2 derajat, ya. Nah ini kalau kita lihat, ya, cukup sulit dari datanya, ya. Karena apa? Dari 50 tahun terakhir itu kita sudah mengkonsumsi CO2 sudah 74% atau 73%, ya. Sisanya 27% harus dikonsumsi tahun ini sampai 2100. Jadi tanpa tekad bahwa kita harus menurunkan CO2, ya, tanpa tindakan nyata, ya, Paris Agreement menurut saya itu tidak mungkin dicapai, ya. Jadi membutuhkan tindakan kita yang nyata bahwa kita memang harus menurunkan CO2 tersebut, ya, dari kehidupan kita sehari-hari, ya, bagaimana dari transportasi, electricity, ya. Nah ini dijelaskan, ya. Jadi sudah ada batasan CO2, ya. Kita sudah berkomitmen mengurangi CO2 tersebut itu 50% sebenarnya, ya, dari konsumsi sebelumnya, ya. Nah, di sini saya juga menampilkan satu slide di sini adalah Global Fossil Fuel and Industry Emission, ya. Nah, ini dari mana sih sebenarnya CO2 berasal? Itu dari satu pertama electricity, ya. Itu sekitar sumbangsinya 30%, ya. Electricity ini kita banyak fuel batu bara, kita ngambil batu bara, kemudian kita bakar, kemudian emisi CO2, ya, kita menikmatin itu, ya. Tapi itu tidak bisa dilanjutkan, kita harus memikirkan tenaga surya, kita memikirkan geotermal, ya, kita harus memikirkan juga energi dari nuklir, yang energi mana yang lebih ramah lingkungan, ya. Oke, kemudian juga masalah transportasi. Transportasi juga menyumbangkan 11% itu kenaikan dari CO2, itu cukup besar, ya. Nah, untuk semen, ya, semen itu 4% dari total CO2 dari emisi di seluruh dunia, itu 4%. Semen disetit dinyatakan juga bagian kegiatan industri yang cukup bahaya, ya. Nah ini yang jadi perhatian saya selaku bekerja di pabrik semen, itu bagaimana upayanya menurunkan gas CO2 ini. Karena memang di unit proses kami itu adalah CaCO3 dibakar, ya, sampai temperatur 900 terjadi proses decarbonisation, ya. Itu menjadi CaO plus CO2, ya. Nah itu proses yang tidak bisa saya hindari, ya. Makanya di dalam pengendalian CO2, pabrik semen itu ditulis tersendiri, ya. Dia memberikan emisi itu sebesar 4%, yang cukup besar, ya. Oke. Nah, kemudian karena sudah ada Paris Agreement, beberapa negara itu adalah sudah menyetujui, ya, untuk mengikuti Paris Agreement. Nah, kemudian dibuat ranking tiap tahun, ya. Nah, ini cukup bahaya. Ya, ranking ini cukup bahaya karena apa?
ada black campaign. Kalau kita misalnya ekspor barang produk kita, sementara kita itu juga memberikan emisi, lalu ada pencinta alam melakukan kampanye, tolak produk ini karena negaranya memberikan emisi terbesar ya. Itu sudah terjadi ya. Kalau sudah ada ranking angka-angka seperti ini, kesadaran masyarakatnya juga mulai naik ya, maka masyarakat akan memilih produk-produk yang ramah lingkungan. Sehingga negara-negara pun juga akan berusaha menurunkan emisi CO2 tersebut ya. Oke. Nah, ini saya coba mengambil beberapa berita ya di Indonesia ini bagaimana sih concernnya penurunan CO2. Ya, tadi juga dijelaskan oleh Pak Daud ya, ternyata memang tidak hanya komitmen ya, tetapi juga tindakan nyata dari negara kita sudah ada ya. Ini saya ambil cuplikan beberapa berita saja ya untuk kita ya. Yang pertama, Pak Jokowi janji turunkan emisi gas rumah kaca 26% tahun ini ya. Menariknya 26% ya. 26% itu bukan angka main-main ya, tetapi itu angka yang sudah dihitung ya. Dia menyebutkan menulis 26%, bukan 30%, 40% yang ngawur ya. Tetapi 26% itu angka realistis yang memang negara ini mau menurunkan 26% dan tindakan nyatanya ada ya. Nah, saya gali lagi ya, berita-berita di jajaran kementeriannya itu ada tindakan yang nyata apa enggak ya. Saya gali, saya juga membaca Menteri Keuangan ya. Dia mengeluarkan apa sebenarnya? Apakah policy keuangannya itu adalah juga berusaha menurunkan emisi CO2 ya atau gas rumah kaca? Ternyata iya betul. Di kebijakan fiskalnya dia itu juga mencantumkan ya. Dia sampai spendingnya itu sampai 247 miliar US dollar ya. Nah, ini yang jadi setiap kementerian itu adalah mempunyai program ya. Kalau Departemen Perindustrian itu adalah ada industri hijau ya, kemudian Departemen Perhubungan juga sama ya. Kementerian ESDM juga sama ya. Pak Arifin juga ada programnya ya. Yang menarik apa? Industri mobil baterai ya. Bahkan Indonesia juga kepingin, atau Tesla sebenarnya, Tesla itu kepingin membangun pabrik mobil baterai di Indonesia terbesar di dunia ya. Karena apa? Karena nikelnya sudah ditahan di sini, nikelnya harus diolah di sini. Itu cukup kabar baik ya. Dari sisi lingkungan, kalau kita bisa membuat mobil baterai di Indonesia terbesar di seluruh dunia ya, perekonomian kita jauh akan terbantu ya. Oke, ini dari pemerintahan. Kemudian bagaimana sebenarnya penurunan gas rumah kaca di industri semen ya, dan bagaimana cara mengukurnya. Nah, ini saya hanya berikan contoh ya, satu dari Kementerian Perindustrian yaitu industri hijau. Mereka juga menilai ya, karena dia kepingin menciptakan industri yang benar-benar ramah lingkungan ya. GPCI juga sama, ini lembaga yang dari Ibu Naning ya. Nah, ini juga mengakses ya, bagaimana industri tersebut mengelola sumber daya alam, apa ada usaha atau menunjukkan hasil yang nyata dalam penurunan pemakaian sumber daya alamnya ya. Mulai bahan baku, kemudian energinya, kemudian konsumsi air ya, kemudian proses peralatannya apakah itu efisien apa tidak ya. Semuanya dilakukan assessment ya. Nah, ini kriteria yang ada green product GPCI ya. Beberapa cukup teknikal, walaupun cuma dapat sertifikat, tetapi auditnya cukup teknikal. Dia akan men-trace ya, dia akan men-tracking misalnya emisi CO2 tahun yang lalu berapa, apakah terjadi penurunan ya, seperti itu ya. Dia ketika menilai ke industri kita itu sangat detail ya. Pemakaian bahan bakar, apakah ada renewable energi yang dipakai ya, renewable fuel ya, atau pemakaian slot oil ya, bagaimana ya, alternatif fuelnya bagaimana. Kemudian juga sama pemakaian raw materialnya, apakah selalu pakai CaCO3 tadi ya, apakah ada raw material yang tidak menyebabkan emisi CO2 ya.
Itu. Nah, alhamdulillah produk saya dari PT Indosemen atau semen 3 roda itu sudah tersertifikasi industri hijau dan juga Green Label Indonesia, ya. Mereka sudah audit kegiatan kita dan memang alhamdulillah menunjukkan memang pemakaian sumber daya alam dari tahun ke tahun itu menunjukkan penurunan, ya. Oke. Nah, ini di industri semen. Tadi Bu Nani sudah menjelaskan semen itu cukup memberikan emisi yang sangat besar, ya. Bu Naning tadi menjelaskan 1 ton CO2 untuk 1 ton semen, ya, itu banyak sekali, ya. Kita membangun kalau 1 ton semen itu emisinya juga 1 ton CO2, itu besar sekali, ya. Tetapi teknologi diperbaiki itu turun sampai rata-rata sekarang itu mencapai 0,83, ya. Nah, kemudian tadi saya jelaskan ini masalah quality management, ya. Kita masuk wilayah pabrik sekarang, ya. Wah, quality management sebenarnya apa sih sebenarnya quality itu sebenarnya, ya? Quality itu adalah sebenarnya pertemuan antara perspektifnya customer dengan perspektifnya pabrik, ya. Kalau itu ketemu quality-nya bagus, ya. Nah, lalu kalau kita mau melihat perspektifnya customer itu bagaimana sih? Lalu marketing melakukan survei dan kita juga memahami produk. Kita membuat quality of design, ya, quality of design, ya. Kemudian juga di dalam sisi pabrik itu juga membuat spek, ya. Ada spek independen, satu contoh ASTM itu menetapkan speknya. Dan ingat spek tersebut itu adalah sangat dekat terhadap customer, ya. Bukan karena produk green product lalu membuat spek, tidak ada seperti itu, ya. Tidak ada seperti itu, ya. Yang masalah emission CO2 itu masalah aktivitas pabriknya, ya. Yang tadi saya jelaskan, aktivitas pabriknya itu adalah menyebabkan emisi apa tidak, dan itu tidak ada hubungan dengan kualitas produknya. Karena spek tersebut ditetapkan oleh ASTM, ya, yang independen. Kemudian ASTM, kenapa? ASTM juga kepingin menciptakan, memberikan layanan ke customer yang lebih baik, memenuhi kebutuhan daripada customer. Nggak ada hubungan antara itu dengan kegiatan di dalam industri hijau tersebut, ya. Nah, syukur-syukur, ya, syukur-syukur ketika mendesain quality of design tersebut, ada customer yang memang memasukkan requirement kami selaku customer semen itu adalah energinya rendah, emisi CO2-nya rendah. Misalnya dia target, saya mau terima semen, kalau average-nya sekarang itu adalah 0,83 ton CO2 emisi per ton semen, kemudian customer tembus memasukkan 0,6, ya, itu enak, ya. Tapi ingat, sepanjang pengalaman saya, ya, saya puluhan tahun bekerja di sini, hanya ada 2 customer yang menanyakan itu, menanyakan kesadaran berapa CO2-nya. Saya mau beli semennya, ya, tetapi CO2-nya saya ingin tahu. Hanya ada 2 customer yang menanyakan itu, yang lainnya itu tidak, ya. Oke. Ini adalah ASTM. Kenapa ASTM itu adalah sangat penting? Itu ASTM itu adalah karena menjamin produknya untuk ke customer, ya. Kita lihat sejenak, ini adalah ASTM sangat penting. Yang dipakai di perkuliahan itu buku-buku teknik sipil itu adalah ASTM C150 atau semen tipe 1, ya. Itu disahkan 1940, ya. 1940. Setelah 27 tahun ada produk lagi branded semen, ya. Branded semen itu adalah C595. Itu disahkan 1967, ya. 27 tahun setelah ASTM tipe 1. Kenapa 27 tahun, ya? 27 tahun karena dirasa ada pengembangan produk. OPC tersebut ada kelemahan-kelemahannya. Dari kelemahan tersebut maka dibuatlah C595. Ya, itu sekali lagi itu adalah tidak ada kaitannya dengan CO2 reduction, itu adalah ngomongin produk, ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ya, kita lihat tadi kita trace, ya, semen tipe 1 itu 0,83 sedang untuk emisinya, ya, ton CO2. 0,83 ton CO2 per ton semen, sedangkan blended semen itu bisa mencapai 0,6 ton CO2 per ton semen, ya. Yang terbaik itu adalah semen pozolan slag semen, ya. Pozolan slag semen itu adalah mampu 0,6 ton emisi CO2 per ton semennya. Makanya saya rating di sini, ya, kalau slag semen, ya,
Portland Slag Cement itu mendapat 5 bintang ya, karena itu memang the best product untuk efisiensi energi. Terus masalah spek ya, kalau kita lihat Anda teliti antara spek untuk kepentingan customer C150 sama blended cement itu adalah juga sama, bahkan blended cement itu adalah requirement strength-nya itu juga lebih tinggi ya. Oke. Nah, kemudian juga ini ada spek semen yang terbaru ya, masalah semen hidrolis. Semen hidrolis ini disahkan tahun 1992 ya. 1992 ini juga hemat energi dan semen ini sebenarnya dekat dengan semen tipe 1 ya. Spesifikasinya sama saja sebenarnya, tetapi semen hidrolik semen ini adalah hemat energi atau juga ramah lingkungan. Nah, ini dibuat 1992 ya, sangat lama dan itu dibuat standar-standar ini dibuat adalah sebelum isu CO2 ini muncul. Nah, jadi mau blended semen, mau hidrolik semen ya, itu dibuat bukan setelah adanya isu produk ramah lingkungan, tapi sebelumnya dibuat itu untuk kepentingan customer ya. Nah, ini masalah semen hidrolis yang akan dibuat oleh Indosemen itu sebenarnya sama persis dengan OPC tipe 1 yang biasa dipakai teman-teman di dunia konstruksi ya. Saya sarankan memakai semen ini karena semen ini lebih ramah lingkungan ya. Nah, karena waktu ini saya yang terakhir itu masalah perspektif daripada customer ya. Kita tahu sebenarnya semen itu semen apa saja yang ada tadi yang saya jelaskan C5 semen tipe 1 mau teman PCC atau PPC atau Portland Slag Cement bisa dipakai ya untuk mendesain daripada property of concrete ya. Tentu persyaratan konkret itu ada 3 hal yang terpenting itu adalah pertama kekuatannya itu tinggi, kedua itu adalah durabilitas, yang ketiga adalah cost-nya harus murah. Cost itu dinilai daripada life cycle cost ya. Oke. Nah, ini bagaimana perspektifnya teman-teman melihat semen dari dunia konstruksi. Sebenarnya semen itu dipakai berdasarkan kondisi lingkungannya ya. Kalau lingkungan sulfatnya itu agak rendah atau tidak ada persyaratan bisa semen ini. Intinya sebenarnya ketiga jenis semen ini ya, tipe ASTM C150 atau juga blended semen atau juga hidrolik semen itu sama-sama bisa dipakai ya. Tetapi ingat 595 dan hidrolik semen itu adalah semen ramah lingkungan. Sekali lagi kita yang memilih mau pakai semen yang lama atau yang baru ya, Anda yang memutuskan. Anda memilih produk ramah lingkungan apa tidak ya. Harapan saya Anda mengerti problem ini. Kalau Anda tidak memilih semen ramah lingkungan akan menyebabkan musibah ya, bahaya ya. Kemudian ini untuk ready mix concrete juga dinyatakan juga ya, blended semen maupun hidrolis semen itu juga bisa dipakai untuk ready mix concrete ya. Oke, untuk masalah mix design-nya sebenarnya sudah ada guideline dari Kementerian PUPR ya. Saya di sini tidak bisa bicara detailnya, tetapi adik-adik atau pendengar semuanya bisa membaca buku ini ya, bagaimana cara mendesain ketika kita menggunakan semen ramah lingkungan. Guideline-nya juga dari pemerintah juga ada ya. Oke, itu saja ya. Saya akan menarik kesimpulan ya. Yang pertama itu adalah dari penjelasan tadi bisa saya simpulkan, yaitu pemerintah Indonesia sangat berkomitmen menurunkan gas rumah kaca sebagai tindak lanjut daripada Paris Agreement. Kemudian Kementerian Perindustrian juga cukup aktif menilai industri yang berhasil menurunkan gas rumah kaca. Kemudian juga Green Product Council Indonesia juga memberikan penghargaan bagi industri yang berhasil menurunkan gas rumah kaca. Ya. Kemudian semen Tiga Garuda yang ramah lingkungan itu adalah PCC, ya. Kemudian PPC, kemudian juga Portland Slag Cement, yang ini adalah Portland Slag Cement itu adalah paling energi atau CO2-nya emisinya paling rendah. Kemudian yang terakhir itu ada semen hidrolis, ya. Semen hidrolis itu untuk pengganti daripada OPC tipe 1 ya. Nah, ini semen tersebut sangat cocok untuk kepentingan ready mix concrete atau juga untuk konstruksi bangunan bertingkat ya. Oke, akhir kata perlu saya tekankan lagi bahwa emisi itu tersebut menyangkut aktivitas kita ya.
karena tindakan kita memutuskan sesuatu, memilih produk ramah lingkungan atau tidak, ya. Kalau tidak itu akan menyebabkan tadi yang saya jelaskan, ya. Makanya saya di sini menutup, kita semua warga negara Indonesia dan dunia juga ya memiliki kekuatan untuk memilih produk yang ramah lingkungan untuk kepentingan kita dan juga untuk menurunkan gas rumah kaca. Demikian penjelasan dari saya ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih sekali kami ucapkan kepada Bapak Budi Hartono yang sudah menyampaikan materi pada hari ini, materi yang luar biasa sekali yang kita dengarkan tadi. Dan apa yang bisa kita simpulkan bahwa banyak peluang bagi kita untuk menciptakan bangunan yang ramah lingkungan. Dan kali ini dari sisi produsen semen, sebetulnya kita memiliki capability yang cukup banyak untuk meng-create produk semen yang ramah lingkungan, yang bisa mensupport teman-teman dalam meningkatkan kualitas produk yang durable, sustainable, dan ramah lingkungan. Sehingga mari kita mulai melihat bagaimana opportunity ini terus kita laksanakan bersama-sama.